Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izzatul Mufadisa Ikmilala, NIM 2011050300003. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi peradaban Arab pra-Islam. Dalam materi ini ada 3 pembahasan, yaitu pembahasan yang pertama yaitu peradaban Arab pra-Islam. Nah, dalam peradaban Arab pra-Islam ini saya akan menjelaskan secara umum bagaimana masyarakat yang terdapat dalam peradaban Arab pra-Islam. Lalu yang kedua adalah kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Dan yang terakhir adalah seni dan kebudayaan yang berkembang pada zaman peradaban Arab pra-Islam. Baik, langsung saja kita pada pembahasan yang pertama, yaitu peradaban Arab pra-Islam. Masa sebelum kedatangan Islam di Arab dikenal dengan zaman jahiliyah. Periode jahiliyah dalam Islam adalah masa yang tidak mengenal agama tauhid, yang membuat moralitas mereka menjadi minim. Nah, jadi di sini masyarakat jahiliyah ini masih belum mengenal agama tauhid ya. Sebenarnya dulu mereka itu menganut agama yang telah diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun lambat laun seiring waktu, agama yang telah diajarkan Nabi Ibrahim ini menjadi pudar. Dalam masyarakat jahiliyah ada 3 agama, yaitu agama paganisme, agama Kristen, dan juga agama Yahudi. Nah, mayoritas mereka ini menganut agama paganisme. Mereka membuat patung lalu meletakkannya di sekitar Ka'bah untuk disembah. Biasanya patung-patung ini setelah disembah, orang-orang yang menyembah patung akan mengambil batu yang ada di sekitar Ka'bah, dan ini menyebabkan masyarakat jahiliyah yang tinggal di sekitar Ka'bah merasa dirinya lebih terhormat. Dilihat dari silsilah keturunan dan cikal bakalnya, para sejarawan membagi kaum-kaum bangsa Arab menjadi 3 bagian sebagai berikut, yaitu Arab Baidah, Arab Aribah, dan Arab Musta'ribah. Yang pertama Arab Baidah. Arab Baidah ini merupakan bangsa Arab yang tidak diketahui secara jelas asal-usulnya. Contohnya kaum Samud, kaum Ad, kaum Jumla'id, kaum Tosen, dan lainnya. Lalu yang kedua Arab Aribah. Arab Aribah merupakan bangsa Arab yang berasal dari keturunan Ya'rub bin Yasjub bin Qatan. Arab Aribah ini juga dikenal sebagai Arab Qotania. Lalu yang ketiga yaitu Arab Musta'ribah. Arab Musta'ribah merupakan bangsa Arab yang berasal dari keturunan Nabi Ismail yang disebut pula sebagai Arab Adnaniyah. Lanjut pada pembahasan kedua yaitu kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Pertama, kita akan membahas mengenai kondisi sosial ekonominya terlebih dahulu. Dalam bidang ekonomi, masyarakat Arab sangat dipengaruhi oleh posisi geografisnya. Sebagian besar wilayah Arab merupakan daerah yang gersang dan tandus, kecuali wilayah Yaman. Di bagian tengah Jazirah Arab, karena merupakan pegunungan yang tandus, Arab Baduy berpindah-pindah dari satu lembah ke lembah lain di pedalaman. Mereka adalah para peternak yang mencari rumput untuk ternak. Sedangkan suku-suku yang berdiam di wilayah subur, terutama di sekitar oase, mengembangkan pertanian dengan menanam buah-buahan dan sayur-sayuran. Sementara mereka yang tinggal di perkotaan biasanya berdagang. Jadi dari sini kita bisa mengelompokkan bahwa masyarakat jahiliyah ini sebagian besar mempunyai 3 profesi, yaitu yang pertama adalah para peternak yang tinggal di lembah, dan yang kedua adalah para petani yang juga menanam buah-buahan serta sayur-sayuran dan tinggal di sekitar oase, dan yang terakhir adalah para pedagang. Nah, orang-orang Arab ini memang dikenal sebagai pedagang yang pemberani karena mereka berani berdagang dari negara satu ke negara yang lain dan bahkan sampai ke benua yang lain.
Ini merupakan contoh kondisi sosial pada zaman jahiliyah. Yang pertama ada pernikahan secara spontan. Pernikahan ini bisa terjadi apabila ada lelaki yang ingin menikahi wanita, maka dia cukup datang ke wali dari wanita tersebut, kemudian menyerahkan mahar yang diinginkan. Setelah mahar tersebut diserahkan, maka bisa dikatakan bahwa laki-laki dan wanita itu sudah menikah. Jadi mereka tidak perlu mengadakan acara yang besar-besaran dan juga tidak perlu mengundang para tamu untuk dijadikan sebagai saksi dari pernikahan mereka. Lalu yang kedua, para laki-laki bisa mendatangi wanita sekehendak hatinya. Jadi dalam masyarakat jahiliyah ini terjadi banyak sekali perzinahan. Ya, ada yang tidak berzina, tetapi itu hanya sebagian kecil saja. Lalu yang ketiga, pernikahan istibda. Pernikahan istibda ini biasa terjadi apabila ada suami istri, kemudian suami tersebut menyuruh istrinya untuk berhubungan dengan laki-laki lain sampai istri tersebut hamil. Ketika istri tersebut hamil, jika suaminya menghendakinya, maka suami tersebut bisa mengambil kembali istrinya. Biasanya ini dilakukan agar mendapat anak yang baik dan pintar. Tentu saja ini menurut mereka. Lalu yang keempat, laki-laki dan wanita bisa saling berhimpun dalam berbagai medan peperangan. Selain keempat contoh ini juga banyak sekali kondisi sosial yang tidak patut ya, seperti adanya poligami tanpa ada batasan. Jadi tidak ada batas berapa jumlah istri yang boleh untuk dinikahi. Lalu juga ada poliandri. Poliandri ini berkebalikan dengan poligami. Jadi poliandri ini terjadi apabila ada seorang wanita, maka dia boleh berhubungan dengan banyak laki-laki. Setelah wanita tersebut hamil, maka wanita itu bisa menghubungi kembali semua laki-laki yang telah berhubungan dengannya, kemudian memutuskan dengan siapa dia akan menikah. Lalu selain itu, masyarakat jahiliyah juga biasa mengubur bayi perempuan hidup-hidup karena takut menjadi aib keluarga mereka. Lalu yang kedua, kondisi politik. Dalam bidang sosial politik, masyarakat Arab pada masa jahiliyah tidak memiliki sistem pemerintahan yang mapan dan teratur. Sebelum datangnya Islam, bangsa Arab juga sudah mampu mengembangkan ilmu pengetahuan. Orang Babilonia yang pindah ke Anazam Persia ke negeri Arab membantu perkembangan ilmu astronomi mereka. Jadi masyarakat jahiliyah ini biasanya dipimpin oleh seorang ketua suku. Sehingga banyak sekali terdapat suku-suku yang terdapat yang ada dalam masyarakat jahiliyah. Lalu pembahasan yang terakhir yaitu seni dan kebudayaan peradaban Arab pra-Islam. Peradaban bangsa Arab sebelum Islam terkait kebudayaan dan seninya bisa dikatakan sangat berkembang di Jazirah Arab. Mereka senang berkumpul mengelilingi para penyair yang sangat dihormati untuk mendengarkan syair-syairnya. Di samping sebagai penyair, orang Arab jahiliyah sangat mahir berpidato dengan bahasa yang indah. Nah, kedudukan antara para penyair ini dengan orang yang pintar berpidato ini sama. Biasanya mereka menjadi penengah ketika ada kedua suku atau lebih yang mempunyai suatu permasalahan. Oleh karena itu, para penyair dan orang yang pintar berpidato ini sangat dihormati. Namun, tidak semua negeri di Jazirah Arab memiliki kebudayaan Islam. Wilayah Arab yang memiliki budaya Arab adalah Timur Tengah serta sebagian negara Afrika Utara seperti Tunisia, Maroko, Aljazair, dan Libya. Setelah Islam datang, semua kebudayaan di Jazirah Arab mulai saling mempengaruhi satu sama lain sehingga terjadilah alkulturasi dan asimilasi seperti yang bisa kita lihat sampai sekarang. Mungkin ini saja dari saya. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.